Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan Allah dengan menjalankan perintah benar dan jauhi larangan-larangannya. Alhamdulillah kita sudah meninggalkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal-amal kita. Tetapi kalau kita lihat pada sistem atau ilmu manajemen, setiap proses itu perlu diukur, perlu dievaluasi. Dan Nabi Muhammad fa'amruna summa qaddamat liwat, maka hendaklah setiap orang itu melihat, memperhatikan amal-amal yang sedang dilakukan untuk apa? Lihat untuk prediksi atau untuk merancang apa-apa yang akan dikerjakan pada waktu yang akan datang. Seandainya kita sebagai manusia yang punya kebutuhan, setelah kebutuhan A selesai, kemudian kebutuhan B dan seterusnya. Demikianlah untuk kita bulan puasa kemarin, maka perlunya kita mengukur seberapa tingkat keberhasilan puasa kita. Nah, terus bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama, dilihat pada tujuannya. Apa tujuan puasa itu? Sebagaimana dijelaskan pada saat Ramadan, tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Kalau seandainya takwa itu bertingkat-tingkat, tingkat 1, 2 dan seterusnya, seandainya tahun kemarin itu kita sudah mencapai level yang keempat, seharusnya setahun tingkat yang kelima dan seterusnya. Dan mungkin sudah kita sampaikan oleh Ibu bahwa takwa itu apa? Takwa itu adalah bil imtithali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wastinabi nawaid, dan dengan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian yang namanya takwa itu ada 2 macam, yaitu dari sudut kuantitas
dan dasar kualitas. Kita bandingkan sebelum dan setelah Ramadan. Kalau dari sudut ukuran kuantitas, contohnya apa? Kuantitas adalah jumlah, ya. Contohnya bab sholat kita. Sebelum Ramadan itu setiap hari kita sholat berapa rakaat? Ya, mungkin kemarin sebelum Ramadan sudah sholatnya 30 rakaat. Ya. Napa niku wajibnya 17, ya. Sholat malamnya cuma 5, ya. Sholat duhurnya 2 dan terusnya. Nah, seharusnya setelah Ramadan itu jumlah rakaatnya bertambah menjadi lebih dari 30. Nah, mohon kita hitung, kita bandingkan, ya. Kemarin sebelum Ramadan kira-kira per harinya berapa rakaat, ya. Dipun ingat piyambak cek niki pinten, ya. Naik nopo turun nopo tetap, itu yang pertama. Baca Qur'annya sebelum Ramadan kemarin berapa juz? Kulo sedino sebelum Ramadan mung 3 juz. Juz nopo? Sekarang baru mantan 5 juz. Alhamdulillah ada peningkatan. Infak kita, infak yaumiyah, ya. Setiap hari sebelum Ramadan berapa? Ya, 2.000 nopo 5.000 atau 10.000. Setelah Ramadan berapa? Monggo dibandingkan masing-masing, ya. Nah, kalau seandainya ada peningkatan, artinya dengan puasa kita berhasil meningkatkan ketakwaan. Tetapi kalau sama saja, dari Ramadan sholatnya ya wong 17 rakaat, Ramadan ya 17, ya, berarti tidak ada peningkatan. Berarti puasa kita kurang berhasil. Sebelum Ramadan sholatnya sering terlambat, baru puasa boten terlambatnya ramangkan. Jadi malah ada penurunan, ya. Tapi monggo setiap kita itu pada kita masing-masing, tidak usah dengan orang lain. Ya, kemudian Imam Syafi'i berkata, setelah Ramadan kemudian ada namanya Idul Fitri, ya. Orang Jawa mengatakan Ba'dan. Kenapa Ba'dan? Karena itu sebagai satu perayaan. Kenapa dirayakan? Karena ada satu prestasi, yaitu kemenangan. Pertanyaannya, apakah kita termasuk pemenang atau pecundang? Ya, kalau kita sebagai pemenang maka layak untuk beridul fitri. Dan sebaliknya, kalau jadi pecundang ya enggak pantas beridul fitri. Maka Imam Syafi'i berkata, laisa id biliman laksajati. Tidaklah id itu dengan orang yang pakaiannya baru, sandalnya baru, rokoknya baru, ya. Tetapi innama id liman ta'atuhu lansidahkan kaki. Yang namanya orang id yang pantas itu adalah siapapun yang dengan Ramadan itu ketaatannya bertambah, taatnya kepada Allah itu semakin bertambah, ya. Kemudian baku yaumin la yusofi bahwa itu. Dan yang kedua, tiap-tiap hari itu dia tidak melakukan suatu kemaksiatan. Kalau maksiatnya masih tambah, ya tetap belum adanya itu tadi.
semoga semuanya berusaha untuk semakin menambah ketaatan, mulai dari yang wajib-wajib, kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah, ditambah dengan yang fadilah-fadilah. Sedikit mengingatkan kepada kita, termasuk saya, tanya kepada bapak-bapak termasuk saya, bab apa? Bab tentang pakaian ketika kita mengaji. Karena kita teramati pada awal kenabian, orang sholat dalam keadaan pakaiannya terbatas. Ada yang cuma pakai satu kain dililitkan di tubuhnya, sehingga yang atas tidak ada apa-apa. Terus kemudian ditingkatkan dengan kemakmuran, mereka punya kain, kemudian punya baju, ya. Kalau itu yang dimaksud tidak berbentuk, contohnya ya jari, itu namanya kain. Kalau pak namanya seperti basna berbentuk, ya. Terus kemudian sampai turun ayat kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, gunakanlah pakaian terbaikmu untuk ketika datang di masjid. Namanya peningkatan, ya. Ya kalau datang di masjid pakai kaos oblong ya boleh, tapi kurang gitu. Dahar segotok angsa mboten, angsa ning penak mboten. Ya, enten tiyang kerja gajine mung gaji pokok tok, mboten enten tunjangan lagi sampai. Jadi sebagai satu peningkatan, sholatnya wajib tok, ya, cuma 5 waktu 17 rakaat, ya, ya kurang baik. Tapi kalau ditambah qobliyah, ya, tambah katakan sebebas usahamanya monggo, harus kita tambahi, ya. Demikian untuk bab yang maksiat, mulai dari yang haram, yang makruh, dan yang tidak pantas monggo ditinggalkan. Meskipun kadang menjadi suatu hal yang masa sudah jadi suatu kebiasaan, tapi monggo harus ditinggalkan. Contohnya, ya, kemarin saya itu pas sholat sunnah ada saudara yang sedang baca Quran. Terus saya ingatkan, Pak Ustaz, niki jenengan sing do sholat mocone di alone, ya, niku maca Quran, jane jagongan. Bacaan Quran saja disuruh mengulangan. Saya sampaikan hadisnya ada dalilnya. Ya makanya monggo namanya nanti kalau sudah selesai dan waktunya untuk sholat sebelum iqamah, maka kasun semuanya langsung saya, ya. Yang tidak ada kepentingan untuk bicara, monggo tidak usah bicara. Nek penting tenan pripun? Monggo dingendikane tapi dengan pelan-pelan, ya. Ganggu orang yang sedang sholat itu sebagai suatu contoh saja. Makanya monggo kita tinggalkan amal kita dalam rangka sehari-hari. Kemudian tadi saya sebutkan sholat itu kuantitasnya, ya, jumlah rakaat, ya, terus berjamaah. Kita sudah paham semua bahwa sholatul rajuli fi jama'ati, sholatnya seseorang di jamaahnya itu dilipatkan 27 kali dibanding dengan sholat sendiri di rumah, ya. Ternyata kalau kita cermati nilai seperti itu, kalau
kita itu sholatnya berjamaah dengan imam rawatib, diawali dengan kita berwudu dari rumah kita. Kalau tidak dalam keadaan bepergian, ya, kalau saja maka kalau bisa wudunya di rumah, ya. Kemudian kita ke masjid itu tujuan utamanya adalah untuk sholat berjamaah, ya. Terus kemudian kita usahakan untuk bisa sholat qobliyah sebelum sholat wajib, ya, adalah sholat yang utama, ya. Kemudian setelah kita selesai sholat qobliyah, kita duduk menunggu iqomah. Dengan mungkin berdiam diri boleh, dengan zikir silakan, dengan bacaan semoga, tapi jangan mengganggu orang lain yang sedang sholat, ya. Kemudian setelah itu maka kita berusaha untuk meningkatkan. Kalau sholat 5 waktu mungkin belum bisa semuanya berjamaah, nek subuh durung tangi, nek duhur tesih kerja, ngasar durung kontur, maghrib lagi mulai tekan rumah, terus isya wis kesel. Lah kapan jamaahnya, ya? Semua orang tuh punya kendala-kendala, punya hal itu namanya ujian. Monggo terus didoakan, berdoa supaya kita diberi kesempatan, kekuatan, ya, keikhlasan untuk sholat berjamaah di masjid bersama imam rawatib. Usahakan tidak terlambat untuk sholat berjamaah, ya, bagi kita yang diberi kelonggaran, kita monggo untuk diusahakan kita sholat berjamaah di masjid kita. Ya, kemudian ketika kita itu sedang menunggu iqomah, malaikat selalu berdoa kepada kita, Allahumma sholli alaihi, ya Allah, berilah selamat kepada orang ini. Allahumma arhamhu, ya Allah, berilah rahmat kepada orang ini. Itu adalah doanya malaikat kepada orang yang menunggu sholat berjamaah. Seandainya jarak adzan dan qomat niku umpama setengah jam, kira-kira seneng apa seneng? Kudune seneng ning asline seneng, mergone niku wau belum yakin. Ya monggo usahakan semakin meyakini. Kemudian setelah sholat berjamaah, ternyata Bapak Ibu, saya pernah baca keterangan orang sholat berjamaah di masjid itu kadang juga berbeda-beda. Salah satu yang membedakan itu adalah jumlah jamaah. Contoh, di masjid A itu jamaahnya cuma 10 orang, di masjid B 50 orang, di masjid 100 orang. Maka sholatnya di masjid C itu paling banyak di paling A dan B. Kenapa? Karena jamaahnya lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kekhusyukan imam di dalam sholat. Kenapa? Karena imam itu sebagai dominun, sebagai boreknya sholat berjamaah, ya. Kalau sholatnya imam itu sempurna, maka sholatnya makmum semua akan sempurna, dan sebaliknya. Kalau sholatnya imamnya tidak sempurna,
ya. Maka sholatnya tidak sempurna kecuali makmum yang dia menyembah sholatnya sendiri. Kemudian tujuan sholat itu adalah untuk ingat kepada Allah. Allah berfirman, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Kenyataannya dari takbir sampai salam itu tidak banyak yang ingat kepada Allah. Kenapa? Karena setan selalu menggoda kepada kita, membisiki dalam telinga dan hati kita. Udkur kanda, udkur kanda, udkur kanda. Ingatlah ini, ingatlah ini. Gimana? Ajeng sholat goleki HP ra temu-temu. Bar takbir kelingan pun nyanggon pinggir pinggir sumur dan sebagainya. Ya, itulah kerjanya setan. Lama utamanya yang jadi imam, lalu saya usahakanlah bisa memahami arti dan bacaan sholat kita, supaya makmum kita dapat pahala yang lebih utama. Bapak Ibu, kalau kita pelajari di surat An-Nas, ya, ayat terakhir mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kerjanya adalah yuwaswisu fi sudurin nas, membisik-bisikkan di hatinya manusia. Terus ada keterangan, ketika hamba itu ingat kepada Allah, setannya tidak bisa menggoda, dan sebaliknya. Kalau nggak ingat berarti setannya yang menggoda. Jadi seandainya saya ada seorang imam mengimami sholat berjamaah, ya, dalam sholatnya dia ingat cuma 60%, berarti lainnya benar 40%, ya, maka makmumnya dapatnya juga 60%, ya. Kalau imamnya ingatnya 80%, makmumnya juga dapat 80%. Lah imamnya ora eling blas, ya. Allahu Akbar ngantek salam, imame yo tergoda bisikan setan. Bosen mikir kok pasalan arep tangen ndi, lah sing dek wingi boten pundi, lah sampai salamku gak ingat babar blas. Ya maunya gak dapat apa-apa, ya, cuma sekedar menunaikan kewajiban. Ya, sekali lagi monggo tingkat kekhusyukan itu kita tingkatkan, utama ya yang jadi imam. Mungkin dengan pesan ini katakan panjenengan sholat di mana saja monggo, ya. Ketika situasinya gaduh itu artinya setan masih menguasai. Setan menggoda dengan berbagai macam cara, mergone tidak banyak yang khusyuk, dan sebaliknya. Ketika panjenengan sholat di satu masjid entah di mana, ya, dan situasinya hening, ternyata tandanya karena kerusakan, setannya nggak bisa goda. Kenapa? Jamaahnya ingat kepada Allah. Yang monggo sekali lagi usahakan untuk minimal memahami arti bacaan sholat. Kalau nggak bisa minimal Al-Fatihah, nggak bisa minimal Bismillah.
Ya, nanti ada Allah mengatakan ingat kepada minimal ketika takbiratul ihram itu minimal. Ya, nah tadi Allah kita tingkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita sehingga nanti diharapkan kita ini dengan sholat kita akan semakin lama semakin bertakwa. Kemudian untuk menghasung kepada kita untuk menunaikan amal-amal sunnah, ya. Sebagian sholat sunnah yang punya fadilah adalah sholat fajar. Nabi bersabda, Rakaat fajri khairat dunya wa ma fiha. Ya. 2 rakaat sholat fajar yang dimaksud adalah sholat sebelum sholat subuh, yang itu bacanya ringan, ya, tidak panjang-panjang, itu pahalanya lebih baik dibanding dengan dunia dan seisinya. Nah, ini harus kita ulang-ulang supaya kita paham. Nek wong niku paham, kelangan itu akan merasa lega napa belum? Panjenengan kelangan 500 rupiah lega napa belum? 500 rupiah. Saat ini orang masalah 500 rupiah. Zaman tahun itu gosok anggoto 500 rupiah kan berharga. Ya. Jadi orang-orang yang kehilangan sholat fajar kok boten gelo itu artinya belum diberi pemahaman tentang fadilah sholat fajar. Apalagi orang sholat jarak belum, itu berarti sudah nikmat itu hilang lagi. Ya Allah, kalau kita seandainya kelangan duit 1 triliun, nanti gajah satu jadi bagaimana? Mesti kilo 1 triliun, sampai 2 tahun juga 1 triliun. Jadi dunia dan seisinya kok orang belum, berarti perlu dipertanyakan. Kemudian yang baru, Nabi juga bersabda, barang siapa yang dia sholat 12 rakaat selain sholat fardu atau sholat wajib, maka dibangunkan baginya 1 rumah di surga. Lah 12 itu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua 2 rakaat sebelum zuhur, yang ketiga 2 rakaat setelah zuhur, ya. Terus yang ketiga, yang keempat adalah 2 rakaat sebelum asar, yang kelima 2 rakaat setelah maghrib, dan yang adalah 2 rakaat setelah isya. Adalah 12 rakaat. Panjenengan bayangkan, sing pun nate damel omah dari pondasi ngantek rampung niku butuh waktu pinten bulan, biaya berapa juta. Pun bocah apik-apik omah sederhana wong pinten cukup 100 juta napa mboten. Nah, ya. Niki 1 rumah di surga yang lengkap dibanding dengan dunia ini untuk kita supaya semakin memberikan nilai atau keberartian, ya. Karena Bapak Ibu, orang itu kalau tidak tahu nilainya tidak akan bersemangat, ya. Enten cah cilik biasane
diparingi jen 2000 kali ibune kali baikpun diparingi 100.000 dikuat. Kenapa? Ini orang biasanya abang lah orang ngerti bang ya. Kenapa? Karena belum kenal lah. Ibune lewat itu saya ngapal atau saya biru. Nah anaknya saya 2000 korbannya biasanya 2000. Itu contoh saja lah. Kita selalu jadi supaya kita itu bersemangat, maka kita harus mampu untuk memberikan keberartian, ya, atau nilai dari sesuatu yang kita yakini. Dengan kita itu kita kan semangat untuk berbuat kebaikan tadi. Makanya Bungkus tadi berusaha ditekankan lagi doanya dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqimnya itu ditekankan lagi supaya kita diberi petunjuk yang lebih terang, ya. Kalau benar nanti yang sunnah bahkan yang fadilah itu akan kelihatan pahalanya, ya. Sekedar untuk mengingatkan tentang bab masalah makan. Kalau kita makan pakai tangan kanan, kita niatnya adalah nyunah Nabi, maka itu akan mendapatkan pahala. Lah, sehari kita makan berapa kali? Lah, seandainya satu kali, maksudnya kan tidak cuma sekali. Sak sendok, dan akan lewat tangan terus, gitu. Ya, makanya kemudian kita akan semakin kerso untuk menunaikan yang lebih banyak. Dan seluruh itu dengan Ramadan ini kita dijadikan Allah hamba-hamba yang semakin bertakwa, diberi petunjuk, kekuatan, keikhlasan, kesabaran, bisa mampu untuk menunaikan amal kebaikan yang lebih besar, yang lebih banyak dengan istiqomah mudah sampai ada husnul khotimah. Demikian yang saya sebut pada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.